biasanya udah tidur agak lama baru dalam kondisi kejadian. tidur kejang-kejang. Kejang-kejang. Kalau agak ini kadang-kadang kayak nangis juga. Oh Jerit-jerit, itu Kak. ngimpi kesetrum itu. Itu sambil tidur semuanya, maksudnya Iya, nggak sampai kebangun, nggak? Enggak. Biasanya langsung dibangunin. Makanya sampai sekarang beliaunya ini dari kecil sampai sekarang itu tidur masih ditemenin orang tua. Oh, karena ketakutan Iya. selalu kejang-kejang. Iya. Nah, Ustaz. Free. Free, betul. Ngomongin soal marah yang tadi. Marah sumber penyakit. Sedikit saja Ustaz, coba jelaskan. Iya, marah itu memang sumber penyakit. Perilaku-perilaku salah itu juga sumber penyakit. Cuma selama ini memang belum pernah diungkap oleh banyak para ustadz, para ulama, itu jarang sekali. Karena sebenarnya kenapa? Itu sebenarnya sudah ditulis oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Wa ma asyabakum min musibatin fa bima kasabat aidikum. Jadi apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti ayat ini menceritakan musibah yang kita terima, musibah ya, bukan ujian. Jadi bisa kita bedakan antara musibah dengan ujian. Itu diterima oleh seseorang itu sebenarnya dari perbuatannya sendiri. Berarti perbuatan di sini bukan amal soleh, tapi perbuatan buruk, perbuatan yang salah, ya, perbuatan dosa, termasuk marah. Mamanya seorang istri hobinya ngomel, marah aja sama suami, nanti pertama kali munculnya adalah keputihan. Pasti. Jadi kalau ibu sekarang keputihan, silahkan tersenyum. Oh iya, memang betul ya, saya sering ngomel sama suami. Saya ceritakan, ini rahasia Allah sebenarnya, tapi boleh saya ceritakan di sini. Karena memang harus kita ketahui bahwa perilaku kita nanti itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Jadi jangan punya pikiran kalau marah itu merasa benar, kemudian di akhirat nggak bertanggung jawab. Oh, bertanggung jawab. Makanya penyakit itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya memang dari rasa sayang Allah, betul saya jawab. Sebagai pengingat itu. Sebagai pengingat, rasa sayang Allah kepada kita sebagai pengingat, akhirnya kita itu ngerti, kemudian kita mohon ampun, kemudian kita tidak menjalankan. Nah itulah sebenarnya Islam itu lengkap sebenarnya. Jadi tidak cuma masalah-masalah biasa, tapi masalah tentang kesehatan. Walaupun tidak dibahas secara rinci, ya kita harus pakai otak. Allah menyuruh kita itu berpikir. Berarti kalau kita itu membaca Quran, kita memang harus berpikir. Jadi tidak hanya cuma sekedar membaca, tahu artinya, kemudian disampaikan, enggak. Tetapi betul-betul berpikir apa isi Quran, apa yang ada dalam Quran. Karena umpamanya yang normal aja ya, barusan kita tadi cerita, Allah menyuruh pada kita lintalahum, itu jelas gampang sekali artinya, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Enggak mau kok kita. Ya, betul nggak Bu? Itu sudah diminta oleh Allah Ta'ala kepada kita. Tapi kita juga kadang melanggar. Kita omong dengan pedas. Dan itu merasa wajar. Itu merasa wajar. Ya, jangan. Istilahnya, kenapa seperti itu? Yang menilai kita itu orang lain. Yang menilai kita itu malaikat. Maksudnya malaikat itu akan tahu pekerjaan yang kita lakukan, akhlak yang kita lakukan akan tahu. Ya. Ya. Itu contoh kecil ya tadi. Penyakit yang ditimbulkan dari marah itu baru satu ya. Itu baru. Nanti kita bahas banyak Iya, di bulan Ramadan nanti Ustaz ya. Insya Allah. Oke, untuk hari ini sudah siap Ustaz? Tarik mah. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Ibu. Bukan Ibu ini mah. Teteh. Silakan. Itu suaminya. Kakak. Kakak. Iya. Dampingin deh sini. Kesian udah pakai peci bagus. Nih, geser sedikit. Silakan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisepti Rohmawati. Saya umur 20 tahun. 20 tahun dari mana? Dari Purworejo. Purworejo. Iya. Panggilannya? Septi. Septi. Iya. Monggo Mbak Septi. Ono opo toh? Saya sering sakit kejang dari kelas 3 kalau enggak kelas 4 SD. Dari kecil sudah kejang-kejang. Ya. Terus? Epilepsika? Kata dokter sakit saraf. Saraf ya. Tapi kata orang pinter katanya ada yang mau masuk tapi
nggak bisa, belum bisa. Kata dokter sakit saraf, kata orang pinter ada orang yang mau masuk. Ada yang mau masuk. Iya, Percaya yang mana? dokter. Iya. Terus? Kak. Tapi yang dilakukannya mengikuti kata-kata dari orang. Kenapa? Terus kata orang pintar tuh gitu. Iya. Ada yang mau masuk. Iya. Kalau pas kumat itu pas tidur aja, Kak. Oh, tidur setiap malam. Iya. Kumatnya seperti apa emang? Mau tidur, Kayak kejang. Iya, kayak Proses mau kesurupan. kejangnya sadar. Enggak. Tiba-tiba aja gitu. Iya. Udah tidur biasanya. Kenapa? Biasanya udah tidur Udah tidur. agak lama baru Dalam kondisi kejadian. tidur, Iya. kejang-kejang. Kejang-kejang. Kalau agak ini kadang-kadang kayak nangis juga. Oh Ngirit-ngirit, itu Kak. ngimpi kesetrum itu. Itu sambil tidur semuanya. Maksudnya Iya, nggak sambil- sampai kebangun, nggak? Enggak. Biasanya langsung dibangunin. Makanya sampai sekarang beliaunya ini dari kecil sampai sekarang itu tidur masih ditemenin orang tua. Oh, karena ketakutan Iya. selalu kejang-kejang. Iya. Seberapa sering sih kejang-kejangnya? Kadang 3 kali, kadang Dalam seminggu. Semalam. semalam. Iya. Dan ini setiap malam. Iya. Sampai sekarang dari kelas 3 SD. Iya. Hampir setiap malam. Dulu sama dokter kan pernah berobat ya. Itu sampai 8 tahun lebih itu minum obat terus. Tapi ternyata masih gitu ya. Akhirnya ya dibawa ke orang-orang yang bisa seperti itu. Bahkan dulu sempat ada yang nganjurin apa ya. Sampai ya makan yang harusnya nggak dimakan lah di situ. Mandi kembang juga pernah. Makan yang Makan Makan yang bukan yang haram. Bukan. Hah? Oh gitu. makan apa? Makan bangke ya kita juga masa makan hidup-hidup. Bangke apaan makan? Makan bangke apa? ayam. Ayam. Jadi ayamnya tidak disembelih. Ayamnya digebukin dulu gitu maksudnya? Ya kalau kita pasti makan ayam mati lah, masa ayam Iya. hidup kita makan. Ya mungkin maksudnya nggak disembelih dulu gitu. Permintaan seperti itu dari itu haram lah, nggak boleh ya. Iya. Tapi itu ayamnya dimakan, digoreng apa Ya, dimakan mentah apa digoreng? Digoreng. Digoreng. Bumbu Digoreng. kecap atau bumbu Yang apa? makan siapa yang makan? Yang makan siapa? saya. Enak nggak? Enggak. Terus sembuh nggak? Enggak. Oke. Jadi saking ketakutannya selalu ditemani oleh orang tua tidur. Iya, Terakhir sampai sekarang masih seperti itu. masih. Kan kemarin kan dari Jawa ke tempat saya dulu, saya kan di Bandung. Itu malam juga waktu tidur itu kejadian 2 kali. Ya. Kok Masnya kan ngelihat adiknya sedang kejang-kejang. Kok adiknya sendiri, Septi sendiri ketika kejang-kejang itu sadar atau enggak atau setengah sadar setengah Kadang tidak? setengah sadar. Ada yang jalan, Kak, dari sini, Kak, nyampe ke belakang ke telinga. Terasanya tuh Iya. dari alis ke telinga terus kayak ada yang jalan cuk gitu. Iya, kayak ada yang jalan gitu. Nyampe sini. Ketika terjadi kejang-kejangnya itu Iya. dan tidak bisa mengendalikan. Enggak. Biasanya berhentinya kalau diapain tuh, Mas? Biasanya dipegangin. Dipegangin. Nanti berapa menit bisa berhenti. Kalau agak lama kadang-kadang kayak menangis juga. Tapi di luar itu nggak pernah Enggak. Cuman tidur aja, pas tidur aja. ketika tidur saja. Iya, Tapi jadinya tidak nyenyak ya. Jadi kualitas istirahatnya juga kurang ya. takut. Jadi ketakutan terus. Iya. Setiap mau tidur takut gitu. Mm-mm. Wudhu dulu, udah sebelum tidur. Udah. Udah doa pasti ya. Waduh. Itu yang kalau yang jalan-jalan itu apa Ustaz? Hah? Jalan-jalan. Kok jalan-jalan di atas alis gitu loh. Apa ya? Waktu itu nggak ada sih saya di kamarnya dia, jadi nggak tahu. Bukan orang tuanya. Oh, tanyalah orang tuanya. Iya benar. Iya. Lah kira-kira apa yang jalan-jalan di sini, Mbak? Nggak tahu, Pak, dari sini, Pak, nyampe ke belakang telinga. Oh, yang punya aja nggak tahu apalagi saya. Iya juga Ya ya. kan kerasa. Iya. Di keluarga hanya Mbak Septi saja atau yang lainnya juga suka kejang-kejang? Cuman ini aja. Iya.
Berarti sudah berapa tahun tuh dari kelas 3 SD ya? 12 tahunan. 12 tahunan sampai sekarang. Iya. Oke. Mimpi buruk? Nggak Nggak, ada. Pak. Hanya kejang-kejang saja. Iya. Dan hanya saat tidur ya. Anehnya itu seperti itu ya. Kalau nggak tidur enggak. Ya udah nggak usah tidur lah. Capek, Kak. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Septi, ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah agar sakit